kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Lentera Malam versi kali ini kami hadir secara live menjumpai Bapak Ibu yang ada di rumah 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 7:30 malam. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta David Tiranda STH dengan tema tetap berharap kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, sudah ada 60 yang bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau menyapa saudara kita Natalia Kariman, Ray Pasang dari Pomala Sultra, Takari Palinggi, Agustina Baan Tasik, Seru Pasinggi, Kristina Maroko, Mula Tiranda, Berten Gasong, Juli Pangandaheng, Manase Ganjang, Yohana Sosang, Freddy Balak Padang, ya ini Yohana Sosang dari Endrekang, halo, Niko Pateh, Darman Manggi, dan George Dase dari Makassar. Terima kasih Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami pada ibadah malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menikmati satu kidung pujian yang akan dibawakan oleh kakak beradik Indah dan Jessica dengan judul lagu Penolong yang Setia. Mari kita siapkan hati kita, selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu menerangi langit.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di rumah dan di berbagai tempat. Malam hari ini melalui program Lentera Malam kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan hidup bagi kita di tengah berbagai situasi kondisi yang sedang kita alami, baik karena pandemi maupun oleh karena berbagai hal yang terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Kita bersama tetap berharap kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun dan menopang kehidupan kita bersama. Karena itu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan malam hari ini. Saya persiapkan dari kitab Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di malam hari ini. Tuhan senantiasa memberikan waktu yang baik bagi kami bersama untuk selalu boleh mendengarkan dan merenungkan bagian firman-Mu. Melalui program Lentera Malam, kami bersama-sama dipersekutukan bersama dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat. Kami selalu rindu untuk mendengarkan dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami percaya bahwa hikmat-Mu ya Tuhan yang memperlengkapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk sungguh-sungguh kami diperlengkapi dengan firman-Mu ini, sehingga kami senantiasa kuat dalam menghadapi berbagai realitas yang terjadi, berbagai persoalan dan pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami, baik di tengah-tengah pandemi saat ini maupun dengan berbagai masalah yang sedang kami hadapi. Karena itu ya Allah Roh Kudus, Engkau tuntun sertai kami. Bila kiranya firman-Mu ini boleh sampaikan hamba-Mu dengan baik dan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan dan kita akan renungkan bersama malam hari ini. Saya pilih ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam satu tema, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita tentu bersama mengalami situasi yang sulit. Kita tentu sedang bergumul dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, kurang lebih hampir setahun
Kita berada di tengah-tengah suasana pandemi dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kesulitan yang sedang terjadi dan kita alami. Di samping itu juga belakangan ini banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan yang kita hadapi karena berbagai bencana di berbagai tempat. Jatuhnya pesawat Sriwijaya yang menelan puluhan korban jiwa, banjir yang terjadi di beberapa tempat di beberapa daerah, gempa bumi yang juga terjadi di beberapa tempat, secara khusus yang terjadi di Sulawesi Barat yang menelan begitu banyak korban jiwa. Banyak saudara kita yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal dan kehilangan harta benda. Dan masih banyak hal yang lain yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Ya, terlebih beberapa fenomena yang terjadi, kasus yang terjadi dengan maraknya kasus bunuh diri. Ya, tentu ini menjadi sebuah perenungan yang sangat mendalam bagi kita bersama. Dan mungkin pun menimbulkan beragam pertanyaan dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sampaikan kepada sesama kita, kepada orang lain, maupun yang kita pikirkan. Apa dan mengapa hal ini terjadi? Atau mungkin kita mengatakan bahwa mengapa Tuhan membiarkan kita terus berada dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang sulit, bahkan memprihatinkan dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Ratapan yang menurut tradisi kuno ditulis oleh Yeremia. Dan ini sebagai sebuah ungkapan kepedihan, sebagai sebuah ungkapan yang menggambarkan bagaimana situasi yang sulit yang sedang dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Oleh karena kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh dan bahkan sampai pada pembuangan orang-orang ke Babel. Beberapa gambaran yang disampaikan dalam kitab Ratapan ini sungguh merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan ya dalam pasal 1 ayat 16 dikatakan di situ bahwa ya mereka menangis, mereka mencucurkan air mata oleh karena kondisi yang sulit yang sedang mereka alami pada saat itu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengamati kondisi yang ada yang terjadi, yang disampaikan, yang digambarkan atas situasi yang terjadi. Bayangkan kota itu ya sangat-sangat memprihatinkan, sangat sulit dialami oleh umat Tuhan, dan bahkan kemudian ya dalam gambaran yang disampaikan kondisi yang ada dalam ungkapan betapa kota itu, kota yang dulunya ramai, digambarkan sebagai kota yang seakan-akan sudah mati. Bahkan disebutkan laksana seorang janda ia yang dahulunya agung di antara bangsa-bangsa, sekarang menjadi seperti kota jajahan. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya oleh karena sengsara, oleh karena perbudakan, oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jalan-jalan ke Sion diliputi oleh duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Gambaran yang seakan-akan bahwa kota itu menjadi sebuah kota yang mati. Dalam Ratapan pasal 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat yang keempat. Tentu kondisi ini memunculkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seperti yang mungkin sedang kita alami. Mengapa Allah membuat kondisi ini terjadi?
Mengapa Allah mengizinkan umatnya mengalami penderitaan yang tentu sangat memprihatinkan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di balik apa yang sedang terjadi, mereka sadar, mereka menyadari sebenarnya apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau nyatakan di tengah kehidupan mereka. Sekali lagi, satu hal yang mereka akan lihat ialah bahwa sesungguhnya di balik dari semua peristiwa, semua hal yang sedang mereka alami ada rencana yang terindah yang Tuhan menyatakan bagi mereka. Tinggal bagaimana umatnya yang sedang mengalami penderitaan, pergumulan yang berat pada saat itu. Apakah mereka sungguh-sungguh masih tetap berharap kepada Tuhan atas kondisi yang sedang mereka alami pada saat itu? Apakah mereka masih sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan atas kondisi yang sedang mereka alami? Ya tentu ini juga kadang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sekalian di tengah berbagai masalah persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita malam hari ini tentu memberikan sebuah jalan keluar, memberikan sebuah keteguhan iman bagi kita bersama-sama bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu pasti selalu Dia akan nyatakan. Dalam ayat yang ke-22 bacaan kita tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi dan besar kasih setianya. Dan inilah alasan untuk kita selalu berharap kepada Tuhan dan selalu menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita bersama-sama. Kasih setianya pasti akan selalu dinyatakan sekalipun dalam kondisi sulit yang sedang kita alami saat ini. Kita bisa memahami kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai tempat. Baik mereka yang mengalami bencana, keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Mereka yang harus kehilangan tempat tinggal, mereka yang harus kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Tentu sangat sulit bagi mereka. Bahkan kemudian mungkin banyak orang yang menjadi putus harap, putus asa dengan kondisi yang terjadi seperti ini. Dan mungkin inilah juga yang kemudian dilakukan oleh banyak orang yang ketika mereka tidak mampu lagi untuk menjalani peristiwa yang sulit, keadaan yang sulit bagi mereka, lalu kemudian mereka mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup mereka. Apakah itu menjadi sebuah jalan keluar yang terakhir bagi mereka? Tentu tidak. Ada begitu banyak orang di sekitar kita, di sekitar mereka yang mengalami pergumulan, yang tentu bersedia untuk berbagi dengan kita, untuk bisa membantu dan meringankan beban yang sedang kita alami. Tuhan pasti selalu menyediakan orang-orang yang mau membantu dan menolong kita. Bahkan Tuhan pun akan selalu membantu dan menolong kita bersama-sama. Firman Tuhan yang menjadi nas perenungan kita malam hari ini, bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Persoalannya ialah bahwa apakah kita sungguh-sungguh berharap atas segala masalah persoalan yang kita hadapi dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Atau mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta benda kita, atau orang-orang yang kita anggap bahwa mereka mampu untuk bisa menolong kita ketika kita sulit tanpa mengandalkan Tuhan. Ya betul bahwa tentu ada orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu dan menolong kita. Tetapi kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pun akan pakai untuk bisa membantu dan menolong kita bisa keluar dari berbagai masalah, membebaskan kita dari persoalan
seperti janjinya bagi umatnya bahwa kemudian Tuhan membebaskan mereka, Tuhan mengeluarkan dan menghantar mereka dari tempat pembuangan mereka. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-44, di situ jelas bagaimana firman ini mengajak kita. Marilah kita menyelidiki, mari kita memeriksa hidup kita. Tentu ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita bersama-sama. Mengapa kemudian Yerusalem mengalami hal yang demikian? Mengapa umat Tuhan mengalami hal yang demikian? Tentu ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita bersama-sama untuk melihat, merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita. Sehingga dengan adanya masalah persoalan yang sedang kita alami, kita percaya bahwa sesungguhnya ada rancangan yang terindah yang Tuhan mau nyatakan bagi kita sekalian. Karena itu tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kita, bahkan menolong kita untuk keluar dari berbagai masalah, persoalan yang sedang kita alami. Terpujilah kasih Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Untuk itu mari kita terus berharap hanya kepadanya, karena hanya Dialah satu-satunya penolong yang setia. Saya akan kembali menyapa teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir dalam kolom chat. Ada Ibu Lini Pairunan, ada Pia Toraya, Ibu Marta Lobo, ada Saudara Paul Cakra, ada Karel Tupu, Diarisma Lebang, Naomi dari Sidrap, ada Erlin Amba dari Poso, Sulawesi Tengah, ada Anton Sampelambau, ada Grace Cecilia Pasinggi, ada Anaka Naiseko, Julis Napitupulu, Merwalden Sianipar, Yervis 74, Herlina BSA, Solata Channel, Jamie Kardiansat, ada Ibu Lili Anggui, ada Yohana Sosang, Manase Ganjang, ada Ujun, Robertus, Bapak Pendeta Robertus Pakan, Ibu Sarce Mangana Ruga. Ya, kami masih membuka doa pergumulan Bapak Ibu di kolom chat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan. Ya, nanti Bapak Pendeta David akan berdoa, dan jika ada Bapak Ibu yang ingin didoakan silakan untuk berkomentar di kolom chat kami. Tapi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari kakak beradik Jessica dan Indah. Dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Selamat menikmati.
Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara di manapun berada malam hari ini yang boleh bergabung bersama dengan kami dalam program Lentera Malam. Tentu kita mendoakan Bapak Ibu dimanapun berada dalam situasi yang sudah saat ini. Dan ya secara khusus di live chat yang ada Ibu Agustina Rumising dari ruangan perawatan Rumah Sakit Akademis, dan juga dari Bapak Simon Biring. Ya tentu kita mendoakan semua umat Tuhan di manapun mereka berada, saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit, sedang isolasi mandiri dan dimanapun mereka berada saat ini. Dan juga kita mendoakan saudara Evan Amai yang dalam perjalanan menuju ke Toraja, kiranya Tuhan menuntun dan memberkati, boleh tiba dengan selamat. Ya mungkin itu yang akan kita bawa dalam doa syafaat kita. Mari teduhkan hati kita, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang setia dalam setiap persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami pun percaya Tuhan bahwa sekalipun kondisi yang sulit sedang kami alami, baik karena pandemi COVID-19, karena berbagai masalah, berbagai persoalan yang sedang kami alami, oleh karena berbagai bencana yang terjadi di mana-mana, menjadi suatu perenungan yang mendalam bagi kami. Untuk selalu kami menyadari akan kehidupan kami, untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami malam hari ini bahwa adalah baik untuk senantiasa berharap kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah tempat perteduhan kami di tengah berbagai situasi, di tengah berbagai masalah persoalan yang sedang kami alami bersama. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami terus mendoakan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dalam berbagai situasi, kondisi apapun yang sedang mereka alami saat ini. Secara khusus ya Tuhan, situasi pandemi yang sudah hampir setahun melanda dunia, melanda negeri kami, daerah kami, membuat kesulitan bagi kami dalam kami beraktivitas, bahkan telah menelan begitu banyak korban jiwa. Bahkan sampai saat ini masih banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Mereka sedang menjalani perawatan di rumah sakit, sedang isolasi mandiri, sedang menjalani karantina di berbagai tempat. Bahkan ya Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena kondisi yang ada saat ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Besar kasih setia-Mu ya Tuhan dalam berbagai situasi kondisi yang kami alami saat ini. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai hal terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa semua ada rencana yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan, sekalipun kadang sulit kami memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kami alami saat ini. Namun kami sungguh yakin dan percaya bahwa ketika kami menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan, ketika sungguh-sungguh kami berharap kepada-Mu, Tuhan pasti akan senantiasa boleh membukakan jalan yang terbaik untuk boleh kami keluar dari persoalan pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mendoakan saudara kami di beberapa tempat
mereka yang menjadi korban bencana alam. Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka dalam kehidupan mereka. Engkau boleh memakai sesama kami untuk saling meringankan beban mereka melalui pemerintah, aparat keamanan, dokter, para medis, para relawan yang turut membantu mereka meringankan beban yang sedang mereka alami. Biarlah mereka melihat dan menyaksikan bahwa ini sebagai bagian dari karya yang Tuhan nyatakan bagi mereka untuk membantu menolong mereka dalam situasi yang sulit yang sedang mereka alami saat ini. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kasih, pimpinan dan pertolongan yang Engkau nyatakan bagi mereka. Kami juga datang mendoakan kepada-Mu ya Tuhan, saudara kasih kami Ibu Agustina Rumising yang saat ini dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau datang menolong saudara kasih kami. Engkau hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan baginya, menjamah tubuhnya, memberkati perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan. Kami percaya bahwa oleh kuasa dan berkat-Mu akan memberikan kesembuhan baginya. Juga bersama dengan saudara kasih kami Bapak Simon Biring, Tuhan berkati. Tuhan, Engkau hadir bersama, menuntun dan menolong dalam kehidupannya. Bahkan bersama kami, mendoakan sesama kami dalam berbagai situasi dan berbagai kondisi keadaan apapun yang sedang mereka alami saat ini, secara khusus karena COVID-19 ini. Juga kami datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan saudara kami Evan Amai yang sementara perjalanan ke Toraja. Tuhan, tuntun sertai, lindungi dalam perjalanan saudara kasih kami ini. Biarlah tetap menikmati perjalanan atas kasih dan lindungan-Mu, boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan, dan biarlah tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga secara khusus Tuhan, kami mendoakan keluarga Bapak Henry Pailan di Bontang yang kehilangan orang tua kekasih ayahanda, yang Tuhan panggil dari tentang kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan, bahkan bersama dengan Yayasan Gereja Toraja, bahkan bersama dengan segenap warga Gereja Toraja, juga merasakan duka yang dialami oleh Bapak Henry Pailan bersama dengan keluarga. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Biarlah tetap dalam pengharapan bahwa sekalipun mereka berduka kehilangan orang tua yang mereka kasihi, namun Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, menolong dan menuntun mereka, sehingga mereka tetap kuat dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bagi pemerintah kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi bangsa negara ini. Biarlah kiranya sekalipun di tengah pandemi saat ini, pemerintah kami tetap mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik untuk terus memikirkan boleh menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, terutama Tuhan dalam mengatasi penyebaran virus yang ada. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan memberkati pemerintah daerah kami, memberkati masyarakat, melindungi. Biarlah kiranya kami juga tetap menikmati kasih dan anugerah Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang sudah saat ini, namun kami bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap menuntun dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan Lentera malam hari ini di berbagai tempat. Tuhan selalu ada bersama, menjaga, melindungi mereka. Biarlah tetap merasa aman dan tentram, menikmati kasih Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan tim multimedia yang boleh bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, yang boleh secara langsung melive ibadah pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersekutukan dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat. Tuhan berkati pelayanan kami, biarlah semuanya terus boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun mereka berada. Ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, ini doa kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, terima dan dengarkan kami. Semuanya kami persembahkan kepada-Mu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari atas perhatian kita semua untuk bergabung dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tetap nantikan Lentera Malam berikutnya akan tayang secara live pada hari Jumat pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Dan untuk tidak ketinggalan informasi dari Rantepao Solidia Channel, boleh subscribe di akun YouTube kami agar Bapak Ibu boleh mengikuti setiap ibadah yang kami laksanakan. Selamat beristirahat Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan Yesus menjaga kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti